Agama pun juga sudah mengatakan bahwa sebaiknya apa yang harus dilakukan ketika menjalin hubungan. Perlu juga yang namanya seringkali untuk dinasihati dan diingatkan. Baik. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas 12 IPA 2 sebagai host pada hari ini. Dan bersama saya di sini kembali lagi di Podima, podcast inspirasi madrasah kita. Nah, teman-teman semua kan pasti kenal dengan Bapak satu ini. Ya, beliau adalah Bapak Riswanda Imawan SPD. Beliau adalah guru BK sekaligus pengajar KMD di Madrasah Muhammadiyah 2, Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin. Nah, tapi mungkin beberapa kalian mungkin belum mengenal Bapak satu ini, jadi mohon Pak dipersilakan untuk mengenalkan diri lebih lanjut. Terima kasih Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Riswanda Imawan SPD. Alhamdulillah di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin diamanahi sebagai guru BK dan juga pengampu mata pelajaran kemuhammadiyahan, baik dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Dan alhamdulillah untuk mengajar di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin ini terbilang juga masih baru, yakni dalam durasi mau jalan waktu 2 bulan seperti itu. Itu aja sih. Oke. Ya, jadi ngomong-ngomong Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah seperti biasa dan mudah-mudahan luar biasa. Alhamdulillah dan luar biasa ya. Jadi sebelum kita memulai pembahasan ini, itu bagaimana kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Alhamdulillah kalau kesibukan akhir-akhir ini selain mengajar di Madrasah Aliyah, alhamdulillah juga diamanahi untuk sedikit membantu tugas dari musyrif di Pondok Pesantren Al-Furqan juga untuk menangani halaqah tahsin maupun juga setoran hafalan Quran untuk anak-anak kelas 8 dan juga kelas 9, dan juga mengisi ta'lim bahasa Inggris juga di kelas yang sama, di kelas 8 dan kelas 9 untuk di sanawiyah seperti itu. Iya, baik Pak. Jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Jadi untuk pertanyaan pertama dari saya ini Pak, menurut Bapak, kalaunya berteman itu tuh harus dipilih-pilih atau enggak Pak? Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, pertanyaan dari Arif tadi bahwa apakah kita itu dalam berteman, apakah harus berpilih-pilih atau dipilah-pilih atau tidak usah dipilah-pilih. Nah, melainkan berteman itu yang paling utama adalah bagaimana ketika kita melakukan hubungan pertemanan itu satu sama lain melakukan yang namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Saling menguntungkan ya. Iya. Jadi yang didatangkan dari pertemanan itu adalah manfaatnya, bukan malah lebih banyak menimbulkan mudarat. Artinya mudarat itu tidak hanya dari hal yang sifatnya duniawi, melainkan antar pribadi itu sendiri, entah itu karakter, perilaku maupun wataknya. Karena itu yang akan berpengaruh kepada diri si yang mau mengajak pertemanan tadi. Karena kalau itu tidak dipilah atau tidak kita filter nih pertemanan kita yang bagaimana, tentu itu akan membawa dampak ke kitanya lagi, dan kita juga sebagai pribadi itu akan membawa perilaku tersebut ke rumah. Oh, jadi Jadi itu yang akan membuat orang rumah juga akan merasa kaget dengan perubahan perilaku kita yang di rumah biasanya diam, anteng, tiba-tiba sampai rumah menjadi pribadi yang sering mengucapkan kata-kata trash talk atau kata-kata yang sangat kotor yang tidak pantas untuk didengar di rumah, dibawa ke rumah gitu kan. Nah, itu yang menjadi salah satu prasyarat untuk bahwa teman itu harus dipilah atau tidak, ya paling utamanya harus dipilah-pilah sih, supaya kita itu tidak membawa dampak negatif juga ke diri kita. Berarti anggapannya kita berteman pada semuanya, tapi kita harus filter ya. Iya. Nah, harus dipilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik kita ambil, yang buruk kita hilangkan aja. Nah, baik. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, itu menurut penglihatan Bapak, itu pergaulan siswa-siswi di MA Muhammadiyah 2 Al-Furqan ini bagaimana Pak? Apakah sudah baik atau perlu pengkoreksian pergaulan siswa-siswi yang ada di lingkungan sini Pak? Baik, kalau untuk pergaulan siswa maupun siswi yang ada di MA Muhammadiyah 2 Al-Furqan Banjarmasin itu, apakah dikatakan sudah baik atau perlu catatan? Sebenarnya itu merupakan dua hal yang sebenarnya bisa
Bapak bagi sendiri sih, saya sendiri bagi untuk pergaulannya. Yang pertama, ada yang sudah menerapkan pertemanan itu atau pergaulan itu dengan baik, sudah ada. Namun perlu juga yang namanya seringkali untuk dinasihati dan diingatkan. Baik. Karena ada beberapa pertemanan itu yang mengarah kepada hal-hal yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, hal-hal yang negatif. Dia membentuk namanya circle, dia membentuk yang namanya perkumpulan tadi, namun yang dampak yang dihasilkan adalah kadangkala itu kebanyakan negatif ketimbang yang positifnya. Nah, seringkali hal-hal tersebut dianggap oleh anak-anak yang mempunyai circle tadi ya biasa aja, lumrah. Karena ini yang namanya pertemanan, apalagi ada yang mempunyai persepsi kapan lagi kalau kayak kita nggak kayak gini. Iya. Ini masa-masa muda, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Karena di masa tua kita tidak mungkin akan merasakan hal atau momen seperti ini, Rif, katanya. Biasanya yang kayak gitu. Biasanya makanya gitu ya. Pergaulannya seringkali ada yang nyeleweng nih. Namun ada juga beberapa yang pertemanannya sangat-sangat baik dalam hal baik itu perilaku, karakter, dan watak yang sudah disebutkan tadi pada pertanyaan yang pertama tadi, Rif, gitu. Jadi seperti yang pertama gitu ya? Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini kan Bapak selaku guru BK di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Dua Al-Furqan ini. Nah, itu bagaimana cara Bapak untuk menyikapi siswa yang bertengkar dengan temannya? Apalagi kan kayak siswa-siswa yang setingkatan SMA atau MA itu kan itu lebih mementingkan egonya sendiri gitu daripada sebuah kooperatif. Nah, kalau kita melihat lagi dari apa yang disampaikan mutiara hikmah lah bahasa kita sekarang kan, yang disampaikan oleh Allahyarham Baharudin Yusuf Habibie, presiden kita yang ketiga, bahwa kalau tidak ingin ada hidup itu memiliki adanya aturan, maka bersiaplah untuk hidup sendirian. Nah, kadangkala kita dalam berteman itu juga mempunyai rules atau aturan-aturan yang tidak tertulis namun harus dipatuhi. Mungkin kalau ada masalah cerita, kalau ada permasalahan antar pribadi, ketidaksukaan dengan temannya mungkin harus cerita atau diselesaikan dengan kepala dingin, bukan malah dibicarakan di belakang temannya yang bermasalah. Nah, kadangkala hal yang seperti inilah yang seringkali menyebabkan pertemanan itu ada konflik. Memang dikatakan lumrah, cuma paling tidak hal itu harus bisa diminimalisir dengan berdiskusi tadi, duduk berdua, face to face, ngomong. Karena kalau itu tidak diselesaikan dengan face to face, dengan ngomong tadi, diskusi tadi, maka akan berlanjut si A, si B, si C, dan selanjutnya yang akan terkena imbasnya. Padahal yang bermasalah, misalnya kita ini berdua yang konflik, tapi yang kena malah teman kita ini, teman dari Bapak kena, teman dari Arif juga kena. Nah, kalau tidak diselesaikan secara langsung atau dengan face to face, kita cari titik terangnya. Di mana sih letak kita bermasalah ini? Nah, kadangkala itu tidak disadari oleh teman-teman kita. Nah, itu yang menyebabkan seringkali adanya perkelahian atau konflik. Bahkan konfliknya itu kadangkala bisa yang dulunya akrab, yang dulunya sering kemana-mana, tiba-tiba langsung diem-dieman, renggang. Kalau sekarang itu blokir WA, blokir Instagram dan sebagainya. Nah, banyak itu. Jadi padahal dalam hadis Nabi bahwa dikatakan tidak boleh yang namanya melakukan perbuatan hajar. Perbuatan hajar itu artinya perbuatan mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 malam atau 3 hari. Nah, padahal itu ada larangannya. Akan tetapi hal ini oleh siswa maupun siswi yang ada di MA Muhammadiyah Dua Al-Furqan itu belum sampai ke sana pemahamannya tentang mengenai itu. Jadi kalau sikap Bapak sebagai guru BK ya secara terus-menerus untuk memberitahukan bahwa hal tersebut, perilaku tersebut dalam agama itu tidak ada larangannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada perkonflikan atau ada pertengkaran itu lebih baik kayak diselesaikan dan dibicarakan lebih dahulu. Mungkin temannya ini nanti pas bilangnya masalah-masalah ke orang itu mungkin pahit, tapi kita tahu masalah apa yang kita dapati dan bagaimana cara kita supaya untuk memperbaiki diri kita gitu. Ya, jadi begitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, bagaimana pendapat Bapak itu apabila ada siswa-siswi yang saling melindungi, tapi melindunginya melindungi yang yang temannya yang berbuat kesalahan gitu. Itu bagaimana cara Bapak menyikapinya? Nah,
kalau ada oknum atau circle dari pertemanan ini, kalau Bapak anggap adalah circle yang negatif. Karena sudah mengetahui hal tersebut salah, namun satu sama lain saling melindungi. Tapi kalau dalam ilmu psikologi, remaja ini, apalagi yang kayak Arif dan teman-teman lainnya yang ada di MA Muhammadiyah Dua Al-Furqan Banjarmasin itu merupakan semuanya kan remaja nih. Remaja. Gitu. Dan remaja itu kalau dalam ilmu psikologi dia memiliki yang namanya sifat komunal, sering berkomunitas, ngegeng, adanya circle ini, circle itu. Pokoknya circle-nya ini satu frekuensi. Ada yang suka futsal, ada yang sering kesini kesana kemari itu bareng. Pokoknya semua hobinya sama dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika di titik dia melakukan suatu perbuatan yang dianggap mereka itu sebenarnya sah-sah aja, sepele-sepele aja nih, tidak terlalu yang ceroboh banget, salah banget gitu kan. Tapi dianggap oleh mereka itu lumrah. Nah, jadi itu yang menurut mereka hal tersebut ya udah biasa aja Pak, atau ini lumrah kok terjadi, kami sering ngelakuin. Nah, padahal hal tersebut adalah keliru. Nah, kalau misalkan menemukan hal yang semacam ini, tentunya yang akan Bapak lakukan itu adalah akan Bapak cari tahu dulu bagaimana benang merahnya, apa yang terjadi, apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut menjadi lumrah. Padahal tahu di mata masyarakat atau di mata seluruh yang ada di lingkungan sekolah maupun di dalam pemahaman guru-guru, itu adalah hal yang keliru. Nah, tapi karena mereka ini adalah satu circle tadi, satu frekuensi tadi, kalau ada satu yang kena harus pasang badan. Nah, padahal pasang badannya ini salah arahnya. Nah, circle-nya ini bisa Bapak katakan negatif. Karena ini juga sering terjadi, Bapak lihat di beberapa kali kesempatan. Harusnya itu temannya adalah sebagai alarm, saling mengingatkan satu sama lain sebagai alarm. Kalau misalkan tidak ada seperti itu, ya temannya nanti sampai kapan waktunya akan berlanjut, dia akan tetap terus menganggap itu hal yang lumrah. Karena apa? Di circleku, kata si temannya, aku lumrah kayak gini. Padahal di mata masyarakat itu keliru untuk dilakukan, Rif, begitu. Nah, jadi hal tersebut kalau misalkan ditemukan di guru BK, ya Bapak akan cari tahu dan memberitahukan dan memberikan masukan bahwa hal yang semacam ini itu keliru kalau memahaminya seperti itu. Bukan malah jangan sampai kita menganggap mereka itu adalah langsung kalian anak yang nakal, kalian anak yang berandalan dan lain sebagainya. Itu akan membuat anak semakin jauh dengan kita. Kayak gitu sih. Jadi kayak diberi pemahaman dulu ya berarti supaya lebih dekat gitu hubungannya. Pemahaman dan juga pengertian, dan juga jangan sampai dikasih labeling mohon maaf seperti anak nakal tadi, berandalan tadi dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Karena itu bisa menjauhkan ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana kalau sebaiknya cara guru atau Bapak sendiri itu dalam menyikapi siswa-siswi yang bermasalah? Apakah diberi sanksi atau hukuman atau bagaimana gitu agar tetap dapat menerapkan budaya positif di dalamnya? Kalau di MA Muhammadiyah Dua Al-Furqan Banjarmasin itu tentunya ketika ada siswi atau siswa yang bermasalah, maka yang dilakukan oleh guru BK maupun guru-guru yang lain itu adalah mengkomunikasikan hal tersebut terjadinya. Jadi mencari dulu ini poin-poinnya, kenapa anak ini bisa seperti ini, kronologisnya, kenapa anak ini bisa berbuat seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu yang dilakukan adalah menanyakan lagi dengan circle teman-temannya atau teman-teman yang ada lingkungan kelasnya. Karena kalau kita tanpa menanyakan kabar di teman-teman kelasnya, bagaimana keseharian dia, tentu kita tidak akan menemukan kesimpulan awal sih sebenarnya untuk anak ini seperti ini, anak ini kemarin kayak gini, kayak gitu. Nah, dengan kita menanyakan gurunya bagaimana, wali kelasnya bagaimana, kemudian teman-teman kelasnya, barulah kita memanggil si anak ini yang bermasalah tadi, Rif. Iya. Jadi kita tanyakan kenapa seperti ini, apa yang melatar belakangi, ada masalah apa di rumah. Karena apa, Rif? Permasalahan di rumah itu atau hal-hal yang berkenaan dengan di rumah itu adalah hal yang paling dekat dengan si anak yang bermasalah ini tadi.
Atau ada yang mondok kan di Pondok Pesantren Al Furqan Banjarmasin ini, kita lihat juga apakah ada permasalahan dia dengan musyrifnya atau musyrifahnya atau mudabbirnya atau mudabbirahnya kayak gitu, atau dia dengan antar santri tadi. Oh iya. Nah, jadi yang harus kita lihat itu adalah orang-orang terdekatnya dulu. Baru setelah itu kita mengadakan penjajakan tadi dengan si anak. Terus maunya kayak gimana? Nanti kita berikan pemahaman seperti ini kayak gitu ya. Jadi baru kalau untuk sanksi dan hukuman mungkin belum, tapi pada surat perjanjian dulu. Kita mengadakan perjanjian dulu. Anak ini tidak akan mengulangi lagi ini sampai dalam jangka waktu yang berapa banyak atau berapa lama. Jangka pendek kah atau jangka panjang kah, seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi berarti kita kalau untuk mengetahui masalah sebuah anak itu dari yang paling dekat dulu, kayak keluarga, kayak musyrif di sini kalau misalnya asrama gitu. Karena kalau misalnya langsung aja bisa seperti yang Bapak bilang tadi, menjauh nanti. Iya, gitu. Nah ini sebelum pertanyaan terakhir Pak, ini saya mau lebih tahu lebih lanjut ini menurut Bapak. Nah di sini kan kolonya di di kayak siswa setingkatan SMA atau MA ini kan sudah lebih banyak orang kayak untuk kayak berpacaran sama kayak berasmara-asmaraan gitu. Nah menurut Bapak itu pacaran itu gimana Pak? Sebenarnya kalau dalam konteks agama kita itu kan sudah jelas bagaimana pandangan agama tentang terhadap hal tersebut, dan agama pun juga sudah mengatakan bahwa sebaiknya apa yang harus dilakukan ketika menjalin hubungan. Sudah jelas kan? Sudah. Namun sekali lagi dikarenakan ketiadaan sosok orang tua, sosok hadirnya orang tua tadi, entah mungkin orang tuanya mungkin bagaimana dalam pola asuh terhadap si anak ini yang menyebabkan dia seperti itu. Karena beberapa waktu yang pernah Bapak lihat dan Bapak teliti atau Bapak amati dalam lingkungan anak-anak itu, terkadang kebanyakan anak-anak yang sering kali melakukan hubungan pacaran tadi, adanya kerenggangan hubungan dia dengan orang tuanya. Tidak akrab, tidak menjadikan orang tuanya ini sebagai partner, sohibnya atau CS-nya lah bahasanya kan. Karena CS itu apa Pak? Hah? CS itu sebagai akrabnya. Oh, akrabnya ya. Kayak geng gitu. Nah, kayak pokoknya kayak apa-apa sama ayah, apa-apa sama abah, apa-apa sama mama, atau apa-apa sama ibu kayak gitu. Nah, kalau misalkan perlu diketahui lagi, kalau misalkan anak perempuan itu dia akan menjadikan ayahnya itu sebagai idolanya, pahlawannya, atau bahkan seperti halnya pasangannya dia sendiri. Kalau sosok ayah ini hadir di dalam kehidupan si anak perempuan. Nah, kalau yang laki-laki, dia memang tetap akan senang dengan dunianya, namun dia akan mencurahkan manjanya dan juga rasa kekanak-kanakannya dengan si ibunya. Jadi dua sosok ini penting dalam kehidupan keluarga tadi. Makanya kenapa tumbuh kembang anak itu, orang tua itu harus hadir. Bukan malah harus dikasih dengan gadget. Bukan malah dengan membiarkan dia dengan kesibukannya, tetapi kita juga ikut sibuk dalam hal apa sih yang dilakukan tadi di sekolah. Tugasnya apa aja. Siapa tahu abah atau ayah bisa membantu, atau ibu bisa ngebantu kayak gitu. Nah, tapi hal tersebut ternyata yang dilihat tidak hadir di situ, yang menyebabkan apa? Hubungan tadi malah dilakukan oleh anak-anak dikarenakan mereka hanya ingin mencari perhatian. Mencari perhatian, tempat mereka untuk berkeluh kesah dan lain sebagainya. Padahal dampak dari hubungan yang tadi itu sebenarnya juga akan merepotkan mereka. Kita lihat lagi bahwa dalam ilmu psikologi lagi, bahwa orang-orang yang bahwa anak laki-laki yang dilahirkan itu 70% itu menggunakan akal, terlahir dengan dominan akal. 30% kecil untuk menggunakan perasaan. Sedangkan perempuan itu 70% dominan perasaan, 30% akal. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan itu disebabkan oleh banyak yang memuaranya kita, yang laki-laki. Karena apa kata mereka? Tidak peka bahasanya. Tidak peka bermuara kepada konflik yang berujung. Konfliknya itu nanti mungkin bisa tidak ada interaksi dan lain sebagainya. Padahal
dan sering galau, kemudian tulis status di Instagram, Oh, iya. terus nanti nulis status lagi di WhatsApp segala macam dan lain sebagainya. Nanti pasang foto, kemudian warna latarnya abu-abu, kemudian ada lagunya Joji segala kan, Glimpse of Us gitu kan. Nah, kayak anime sedih gitu. Anime sedih kan. Nah, jadi hal tersebut bisa dilihat dari hal-hal tersebut, perilaku tersebut. Karena anak-anak ini masih belum diberikan pemahaman tentang konsekuensi hubungan yang akan dijalani. Karena mereka belum sedewasa itu dan belum bisa memecahkan permasalahan yang akan mereka hadapi. Iya. Apalagi permasalahan mengenai berpacaran tadi. Karena ini sangat complicated. Sangat-sangat rumit. Karena ini belum ada kepastian, belum ada ujung. Beda dengan hal orang yang memang sudah hubungannya itu sudah pasti dan sudah resmi kayak gitu kan. Beda halnya lagi dengan yang pacaran, karena ada sampai hal di mana mereka menganggap ya kita kan belum ada ikatan. Jadi aku boleh kayak gini dong. Ada yang kayak gitu. Jadi semuanya ini hanya dikarenakan dia ingin mencari perhatian, karena tidak ada yang namanya sosok yang menuai atau yang menuhaakan jar orang Banjar tuh kan. Ketika dia berperilaku dan lain sebagainya, tidak ada yang mengingatkan. Oh, iya. Jadi itu. Jadi anggapannya kayak kedekatan antara anak sama orang itu penting ya, agar supaya terjauhi dari sebuah keburukan gitu, sebuah mudarat. Baik. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak itu bagaimana cara menjaga pergaulan agar tetap sehat dan juga di dalam lingkup yang positif, Pak? Oke, cara menjaga pergaulan, pertemanan itu supaya positif dan sehat itu adalah kita tetap boleh nih mengadakan circle. Namun circle-nya watawasobil haq, watawasobil sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran. Kemudian satu sama lain saling menasihati dirinya masing-masing, bahwa jikalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka yang menjadi sebabnya adalah kesedihan kita apabila kita mudah-mudahan dengan izin Allah lah, kita masuk surga tapi teman kita tidak. Kita punya banyak pahala sedangkan teman kita tidak, atau masih separuh-separuh lah pahala. Tentunya dengan bersama-sama untuk mengajak kepada kebajikan kan itu lebih sempurna lagi pertemanan kita. Walaupun dengan berbagai macam momen yang dilakukan oleh teman, tentunya yang harus diketahui adalah bagaimana prinsip pertemanan itu selalu yang namanya menerapkan watawasobil haq, watawasobil sabr tadi. Boleh bersirkel, namun juga harus mengedepankan yang namanya memanusiakan manusia. Tidak ada yang menghormati perbedaan dan juga mengatasi yang namanya konflik. Atau bahkan meminimalisir adanya konflik tadi. Itu aja sih. Ya, jadi kayak kalau kita nggak bisa menjauhkan diri dari kayak circle gitu. Circle pasti ada karena kayak suatu siswa itu pasti ada ketertarikannya masing-masing dan ada mungkin kesamaan. Jadi membuat circle. Tapi jangan kayak menjauhi diri dari circle lain gitu. Harus mengatasi toleransi dan menghindari konflik gitu. Ya, baik. Ya, baik Pak, itu saja dari saya Pak. Jadi terima kasih atas meluangkan diri Bapak untuk hadir di sini untuk melakukan podcast. Sekian dari saya, salam khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.